Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Asuransi Prudensial. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fahri Darmawan. Dan nama saya Muhammad Nur Ubaidillah. Nama saya Lisa Mawarni. Nama saya Sultan Hakim Pratama. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tabel dan atribut, entity relationship diagram, dan diagram konteks dalam rekayasa perangkat lunak sistem informasi pengelolaan asuransi ini. Tabel adalah susunan data dalam baris dan kolom. Tabel dibagi menjadi dua, yaitu tabel master dan juga tabel transaksi. Tabel master adalah tabel yang dapat berdiri sendiri dan datanya tidak dapat berubah-ubah. Sedangkan tabel transaksi, tabelnya tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung dengan tabel lain dan datanya dapat berubah-ubah. Berikut ini merupakan tabel-tabel yang kita gunakan. Tabel master dalam sistem informasi pengelolaan asuransi ini yaitu tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran mempunyai atribut ID pendaftaran sebagai primary key, ID agen sebagai foreign key, nama calon, tempat tanggal lahir calon, jenis kelamin calon, pekerjaan calon, alamat calon, email calon, nomor HP calon, tanggal daftar, dan masa asuransi. Tabel nasabah mempunyai atribut nomor polis sebagai primary key, ID asuransi sebagai foreign key, nama nasabah, tempat tanggal lahir nasabah, jenis kelamin nasabah, pekerjaan nasabah, alamat nasabah, email nasabah, nomor HP nasabah, dan masa asuransi sebagai foreign key. Tabel agen. Tabel agen mempunyai atribut ID agen sebagai primary key, nama agen, tempat tanggal lahir agen, jenis kelamin agen, alamat agen, email agen, nomor HP agen, dan kantor agen. Tabel karyawan pusat. Tabel karyawan pusat mempunyai atribut ID karyawan pusat sebagai primary key, nama karyawan pusat, tempat tanggal lahir karyawan pusat, jenis kelamin karyawan pusat, alamat karyawan pusat, email karyawan pusat, nomor HP karyawan pusat. Tabel jenis asuransi. Tabel jenis asuransi mempunyai atribut ID asuransi sebagai primary key, jenis asuransi, dan jumlah premi. Tabel transaksi dalam sistem informasi pengelolaan asuransi ini yaitu tabel klaim. Tabel klaim mempunyai atribut ID klaim sebagai primary key, nomor polis sebagai foreign key, ID agen sebagai foreign key, tanggal klaim, dan jumlah klaim. Tabel premi. Tabel premi mempunyai atribut nomor pembayaran sebagai primary key, nomor polis sebagai foreign key, dan tanggal pembayaran. Tabel pemberhentian cuti. Tabel pemberhentian cuti mempunyai atribut ID pengajuan sebagai primary key, nomor polis sebagai foreign key, ID agen sebagai foreign key, dan tanggal pengajuan. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Berikut ini merupakan ERD rekayasa perangkat lunak kami. Berikut merupakan ERD yang telah kami rancang untuk sistem yang kami buat. Pertama dimulai dengan tabel pendaftaran yang kemudian diproses oleh agen. Banyak pendaftaran dapat diproses oleh satu agen. Kemudian agen meminta persetujuan dari karyawan pusat agar pendaftar dapat menjadi nasabah.
Setelah itu, agen melayani nasabah sehingga menghasilkan tabel klaim dan pemberhentian cuti. Tabel klaim dimaksudkan untuk menyimpan data-data nasabah yang mengklaim asuransi apabila terjadi sesuatu. Kemudian, tabel pemberhentian cuti yaitu tabel yang dihasilkan apabila nasabah ingin melanjutkan pembayarannya setelah beberapa lama tidak bayar, sehingga statusnya tergolong menjadi cuti. Banyak agen dapat melayani banyak nasabah. Setelah itu, nasabah mempunyai jenis asuransi. Satu nasabah hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu jenis asuransi. Kemudian, nasabah melakukan pembayaran premi. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Berikut ini merupakan diagram konteks rekayasa perangkat lunak kami. Sistem yang akan dibuat yaitu sistem informasi pengelolaan asuransi. Ada 4 entitas eksternal yang kami gunakan, yaitu pendaftaran, nasabah, agen, dan karyawan pusat. Ada aliran data dari entitas eksternal pendaftaran ke sistem informasi pengelolaan asuransi, yaitu data administrasi. Setelah pendaftar menyerahkan data administrasi dan sistem informasi pengelolaan asuransi memberikan data laporan kepada agen, yaitu melayani pendaftaran ke sistem informasi pengelolaan asuransi. Dari aliran data sistem informasi pengelolaan asuransi, maka akan memberikan pengajuan ke karyawan pusat. Setelah itu, aliran data dari karyawan pusat ke sistem informasi pengelolaan asuransi yaitu memberikan keputusan berkas. Maka sistem informasi pengelolaan asuransi akan memberikan nomor polis kepada pendaftaran. Proses berikutnya ada aliran data dari entitas eksternal nasabah ke sistem informasi pengelolaan asuransi yaitu pembayaran premi, pemberhentian cuti, dan pengajuan klaim. Setelah nasabah melakukan hal tersebut, sistem informasi pengelolaan asuransi memberikan aliran data laporan kepada agen. Kemudian, aliran data dari entitas eksternal agen yaitu melayani nasabah ke sistem informasi pengelolaan asuransi. Dari aliran data sistem informasi pengelolaan asuransi, maka akan memberikan pengajuan berkas ke karyawan pusat. Setelah itu, aliran data dari karyawan pusat ke sistem informasi pengelolaan asuransi, yaitu memberikan keputusan berkas. Maka sistem informasi pengelolaan asuransi akan memberikan laporan asuransi ke nasabah. Proses selanjutnya dari sistem informasi pengelolaan asuransi yaitu menghasilkan laporan akhir ke karyawan pusat. Demikian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.